Saya sangat setuju kalau Pak Jokowi kemudian melepaskan pelukan itu dan tidak memeluk Pak Surya Paloh lagi. Ini dia. Saya khawatir waktu itu ditikam dari belakang beliau. Pantesan Pas ada- Pampres bisa repot. Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama tadi, dia jago mencapai karir, tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan kehancuran terjadi. Itu rekam jejak paling besar Anies. Hatenya bagus loh. Halte ini buat Jakarta mau sebagus apa untuk apa? Iya. Stadion sepak bola bagus loh. Stadion sepak bola itu bukan kebutuhan Jakarta. Jalur sepeda bagus loh. Jalur sepeda. Jakarta ini bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda. Kenapa? Cuacanya panas, Iya. udaranya kotor. Semasa Anies berkuasa, Jakarta aman. Ormas-ormas pada diem loh. Ya itu kan karena banyak ditabur dengan Dana dana hibah. hibah. Dijejelin. Dijejelin dana hibah. Itu penyerapan anggaran. Penyerapan Oh, anggaran. Bung Ferdinand Huta. Selamat datang. Luar Bung biasa. Ferdinand. Oh ya, kita numpangi. Kita mau BAP nih hari ini. Brother at podcast. Brother at BAP. podcast. Oke. Ya, oke, mantap. Iya. Gimana kabar Bang Ferdinand? Baik, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ngurus apa ceritanya kira-kira ini? Yang paling sibuk sekarang yang ngurusin negara lah. Ini. Bentar. Oh iya. Saya ngikutin sosial medianya. Kami berteman lama. Ya, ya, Kita ya. ngikutin sosial medianya luar biasa nih. Aktif sekali di sosial media. Untuk NKRI. Untuk NKRI. Ini apa bagian dari perjuangan Sile ini nih? Sosial media nih. Ya, sosial media itu kan bagian dari alat ya. Karena, Alat ya, tools. Zaman sekarang ini kan semua serba Hmm. media lah. Media sosial ini menjadi alat pendobrak yang luar biasa karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu langsung tiba di masyarakat. Terserah masyarakat menilainya apakah Ya. itu fakta atau bukan. Punya kecepatan luar biasa Punya memang kecepatan luar sosial biasa. media ya. Betul sekali. Bahkan mengalahkan TV-TV segala macam lah. Mainstream kalah. Iya, betul. Nggak pakai editing, nggak pakai Iya, langsung. langsung gitu kan. Pesan kita langsung nyampe. 2023. Ini Yes. sudah jalan hampir seminggu lebih. Konon ini adalah tahun panas. Bener nih, tahun panas nggak menurut? Ya, cuaca meski lagi banyak angin tapi suhu politiknya panas. Suhu politiknya panas. Suhu politiknya panas. Apa nih contohnya yang panas-panas nih Bang? Ya, kita melihat sekarang ya kalau kita menyaksikan perjalanan bangsa mulai dari akhir 2022 sampai sekarang ini ya menuju 2024 ini luar biasa panas menurut saya. Tapi ini masih panas pendahuluan, masih akan lebih panas lagi. Ini tuh Serius? baru pendahuluan. Baru pendahuluan. Saya ngerasa udah panas. Ini baru pendahuluan. Baru pendahuluan, masih akan Biasa. lebih panas lagi menurut saya. Ini udah panas padahal capres baru satu yang deklarasi. Oh, itu belum capres. Oh, belum. Oh iya, sorry. Ngaku-ngaku aja. Bakal capres. Maksud saya bakal capres. Iya. Iya, baru satu deklarasi. Udah panas. Yang ngaku-ngaku capres baru satu, tapi panasnya sudah lumayan. Loh, yang ngaku-ngaku capres baru satu. Tapi ada yang sudah merasa capres beneran. Ya itu dia. Ada satu lagi. Siapa? Yang masih junior. Ya. Masih sangat kecil. Jadi kalau sudah ngeritik Pak Jokowi itu luar biasa seolah-olah pernah jadi presiden. Walaupun mungkin bapaknya pernah. Ya, Ada loh. kadang-kadang memang politik menuntut seseorang itu harus bertindak nekat meskipun jadi kelihatan konyol. Tapi kadang-kadang kekonyolan itu perlu untuk popularisme, ya popularitas seseorang. Waduh. Jadi kalaupun ada ya teman-teman saya yang masih bocah-bocah cilik, terus tampil merasa lebih cerdas, ya itu wajar saja dalam Politik pentas sekarang. politik ya. Karena kekonyolan itu diperlukan dalam politik. Ya saya melihat orang yang disebut itu meskipun namanya tidak disebut, saya tahu arahnya kemana. Saya masih buta ini siapa ini? nggak tahu ya? Oh, belum tahu. Adalah. Adalah. Dulu saya di sana juga. Nah, ini yang mau. Bang Ferdinand dulu sempat di Demokrat. Sempat di Demokrat. Tapi kalau saya baca riwayat ini Bang, dulu awalnya katanya 2014 dukung Pak Jokowi. Betul sekali. Terus masuk Demokrat. Betul sekali. Sekarang dukung lagi Pak Jokowi. Jadi gimana itu Bang ceritanya? Begini, jadi sejarah perjalanan politik saya itu 2014 adalah pendukung fanatik Pak Jokowi. Ya. Sampai Pak Jokowi dilantik membacakan sumpah, saya masih orang yang mendampingi beliau di sebelahnya Ya, persis betul, saya ingat. sampai ke istana. Dalam perjalanan itu memang saya
idealisme saya masih kuat. Kala itu. Iya. Ya, kala itu idealisme masih kuat. Saya melihat ada beberapa program yang saya tidak sependapat Oh. pada saat itu. Iya. Dan itu membuat saya memutuskan untuk menjadi oposan lah bagi Pak Jokowi. Dalam perjalanan terus berikutnya lahir suatu situasi dan kondisi yang membuat negara kita ini berada di dalam pertarungan politik identitas yang kuat. Dan saya harus mengambil sikap dalam hal itu karena saya melihat pemerintah Pak Jokowi ini masih tegak lurus dengan Pancasila, tegak lurus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya harus mengambil posisi di situ karena saya juga cinta bangsa ini. Maka saya menempatkan orang-orang yang dulu ternyata adalah mereka sekutu saya menjadi lawan saya sekarang. Saya mempelajari gerak-gerik mereka, ternyata sewaktu saya bersekutu dengan mereka pun, saya ternyata dibohongi. Dibohongi dengan banyak narasi bahwa kami itu gini, cinta NKRI, bla bla segala macam, cinta. Tetapi dalam perjalanan yang saya evaluasi dan saya lihat, ternyata itu semua hanya kamuflase untuk menipu banyak orang supaya mereka mendapatkan kekuasaan. Nah, ini yang menurut saya ancaman bagi negara dan saya harus mengambil sikap dalam hal itu. Maka saya kembali mendukung pemerintah. Mendukung pemerintah bukan dalam mendukung Pak Jokowi secara personal, tetapi mendukung pemerintah dalam hal ini untuk berhadapan melawan kelompok-kelompok ini yang sekarang organisasinya seperti HTI, FPI dibubarkan oleh pemerintah atas nama hukum negara. Nah, itu sikap saya di situ. Kenapa Jadi kemudian saya ini? Ternyata bukan cinta buta ya. Oh, tidak. Bukan cinta Jadi personal. ada sikap, tidak. ada Saya sikap. sikap tegak lurus kepada NKRI. Jadi anggap kemarin masuk Demokrat terus sekarang berhadapan itu anggap studi banding kali gitu ya, Bang. Dan disitulah perjalanan hidup manusia Iya. ya, sejarah catatan hidup manusia. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu dan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, artinya orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Dia mati dalam hidup. Mati dalam hidup untuk apa? Kita lebih bagus pernah salah, tetapi kemudian memperbaiki diri, itu jauh lebih baik daripada diam, mati dalam hidup. Untuk apa kita hidup? Iya. Itu artinya gini, kalau kita pernah melakukan kesalahan, artinya kita pernah berbuat, pernah berjuang. Itu intinya. Ya, itu dia. Iya kan? Kalau kesalahan bisa diperbaiki di kemudian hari. Tapi menyesal nggak pernah masuk Demokrat? Kalau bicara menyesal ya, saya tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan. Apakah itu sebuah kesalahan atau tidak. Saya tidak pernah menyesali, tetapi saya menganggap bahwa Tuhan menempatkan saya di situ untuk sesuatu. Untuk menemukan sesuatu, apakah itu kebenaran yang saya temukan atau kesalahan. Dan Tuhan pasti membuat saya di situ untuk kemudian di ujung nanti saya akan jadi siapa. Supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu. Jadi kalau ditanya menyesal, saya tidak menyesal, tetapi saya justru bangga, merasa senang. Oh, ternyata mereka ini adalah ini. Sekarang jadi kelihatan. Kelihatan Ya, gitu. ya. Jadi kalau istilahnya ada musang yang berbulu domba, bulu dombanya jadi terbuka. Oh, jadi kelihatan. Gitu kira-kira seperti Jadi itu. kalau motonya itu religius, nasionalis religius. Nasionalis religius. Itu tergambar nggak, Bang, selama ini? Saya waktu di sana awal-awalnya saya melihat itu ada. Tetapi belakangan saya melihat kondisi itu semakin berbeda. Makanya waktu saya juga pernah diwawancara teman, saya menyampaikan bahwa rumah yang saya huni ini, yang saya kenal dengan manifesto politiknya nasionalis religius, ternyata bergeser. Bergeser meninggalkan manifesto politik yang saya pelajari. Dan itu sesuatu yang disampaikan oleh Pak SB lah saya sebut ya, tentang manifesto politik Partai Demokrat. Nah sekarang ini bergeser malah swing ke kanan. Swing ke kanan ya. Artinya konservatif ya? Makin saya lihat makin mendekat dan bersahabat dengan kelompok-kelompok yang bagi saya adalah kelompok radikal yang memang harus dilawan. Jadi kalau bahasa sederhana saya, Demokrat itu sudah agak ke PKS-PKS-an gitu. Ya mungkin agak bergeser sedikit ke sana lah. Ke PKS-PKS-an mungkin terlalu jauh, tapi dan itu vital ya? Bagi saya itu sesuatu yang sangat vital. Fatal. Vital dan fatal. Loh, vital kan fatal. Vital dan fatal. Itu. Karena apa? Kalau kita bicara demokrasi, bicara tentang NKRI, kita tidak boleh tangan kiri kita menggandeng kelompok radikal, tangan kita bicara tentang merah putih. Salah satu harus lepaskan. Jadi muka dua itu ya? Kalau kita mau bermuka dua, wah untuk apa? Repot. Kita harus jantan dong. Saya mau di sini, sekalian deklarasi saya di sini. Saya bergabung dengan HTI.
Atau saya memang merah putih, kalian pergi, kan harusnya bersikap begitu sebagai. Jadi meskipun berbeda kita tetap respect karena dia punya sikap. Intinya itu Oh kan. iya dong, karena Jangan sikap itu sangat menentukan kepribadian seseorang. Dan beda treatmentnya. Oh Iya iya, kan? iya, iya, Kalau berseberangan treatmentnya begini. Betul. Kalau Iya. satu di sana, satu di sini, seperti Nasdem ya, Iya. kan satu di pemerintah, lainnya mengkritik, itu gimana itu? Ya itu, saya Gimana melihat itu? Nasdem ini kan menjadi partai yang lucu ya. Mereka sering Sebentar, Pak. Partai yang lucu ini Oh baru iya. nih. Partai yang lucu. Gimana? Partai yang Nasdem lucu. partai yang lucu. Karena Kalah Mas Jo dong. partai yang lucu, kenapa? Bagi saya Nasdem ini sekarang seperti pelawak dalam politik. Waduh. Pelawak dalam politik ya. Pelawak dalam Pelawak politik. dalam politik. Karena Clown ini ya. padahal politik itu tidak butuh pelawak sebetulnya. Iya. Butuh sikap, tindakan dan sebagainya. Karena politik itu menuntut sikap kita itu harus tegas. Nah sekarang Nasdem ini di sebelah kiri, seperti yang sampaikan tadi, di sebelah kiri dia menggandeng tangan lawan, di sebelah kanan menggandeng tangan teman. Iya, iya. Hati-hati loh, pelukan teman itu yang paling berbahaya kalau dia memegang pisau dari belakang. Wah. Dekat sekali. Dekat sekali. Makanya saya sangat setuju kalau Pak Jokowi kemudian melepaskan pelukan itu dan tidak memeluk Pak Surya Paloh lagi. Ini Saya khawatir waktu itu ditikam dari belakang beliau. Aduh, itu. aduh, aduh, pantesan aduh. Pas ada- Pampres bisa repot. Pantesan ada insiden gak jadi dipeluk Nggak ya. jadi dipeluk. Makanya saya ketika tidak jadi dipeluk, saya sedang, oh pisaunya tidak jadi menikam. Oh gitu bahasanya itu. Tapi jangan ya. dimaknai sebagai pisau beneran. Ya, Ini ya. itu Nanti kita bahasa perlambang. Inilah. Iya, Perlambang. begitu. Ya, saya makanya menuntut. Sebetulnya kan Nasdem berapa kali saya keluarkan statement, jantan dong. Kalau memang mau bersikap berseberangan, Betul. tegaskan berseberangan. Betul, ya. Jangan peluk-peluk musuhmu, kamu bilang sebagai teman. Itu bukan jantan Ini namanya. Udah wacananya perubahan. Seolah mau mengganti apa yang visi misi pemerintah sekarang. Tapi masih ada di pemerintah, ini gimana? Itu Dan konyolnya, mereka bicara tentang perubahan, tetapi selalu menyampaikan akan melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Jadi kalian ini sebetulnya siapa? Politisi atau pelawak? perubahan muka aja kali. Perubahan permainan lidah. Iya, Jadi iya. sepertinya mereka memang belum punya ini ya, kalau skripsi belum punya judul sebenarnya. Belum dia. Metodologinya baru belum sampai. baru draft udah dikasih-kasih kan. Kita sebagai dosen bingung. Maaf, ini sebenarnya Anda ini lawan atau kawan? Iya kan? Iya betul sekali. Le. Teman-teman di PDI Perjuangan udah kenceng banget tuh. Oh, iya. Reshuffle. Kok saya juga sudah berkali-kali minta dua hal itu. Nasdem kita minta jantan, dan Pak Jokowi kita minta untuk tegas. Tegas. Oh. Pak Jokowi juga harus berani bersikap tegas dalam hal ini, karena bagi saya ini sikap yang dilakukan oleh Nasdem ini adalah pelecehan terhadap eksistensi lembaga kepresidenan. Tapi tahu Gus Coy kan? Ya. Ancamannya Lah, Gus Coy itu Gimana siapa menurut- sih Kang? Lah orang Ya, ya. Eropa aja dilawan sama Jokowi kok soal nikel. Masa sama Gus Coy dan Nasdem harus takut? Katanya mereka akan beraksi. Emang aksi apa yang bisa dilakukan? Nggak Aksi ada. dia mungkin. Paling cuma nasi koar-koar, cuap-cuap. Bang, tapi abang sendiri ngeliat gimana dalam politik itu mengancam ini kan reshuffle kan urusan ya hak presiden lah. Ya betul Prerogatif sekali. presiden. Tapi sampai ada yang ngancem-ngancem awas kalau di reshuffle kan gitu. Ya Gimana? artinya apa? Di satu sisi mereka masih berharap menjadi bagian dari pemerintah. Iya, gitu ya. Disinilah saya bilang kemunafikan dalam berpolitik. Kalau memang butuh ya katakan butuh. Hmm. Jangan pura nggak butuh tapi selalu mengelus-elus supaya tetap di dalam. Oh, ini penting nih. Iya. Itu jangan dielus-elus Jangan hanya untuk di dielus-elus, dalam. Bang. Iya. Itu jangan munafik dalam berpolitik. Kalau memang masih butuh katakan oh saya butuh, tolonglah saya bantu supaya tetap di dalam. Oke. Kan itu harusnya bersahabat seperti itu, bukan main mata di kiri terus ke kanan juga main mata. Itu artinya tukang selingkuh, bahaya tukang selingkuh. Survei terakhir Hmm. menempatkan Nasdem melorot tajam bahkan masuk kategori partai gurem. Survei siapa nih? Ada Banyak survei lembaga terakhir, survei. banyak lembaga Banyak. survei seperti itu. Lebih dari satu Ya, yang jelas. ini apa sebenarnya? Apakah Nasdem sedang dapat hukuman dari sikap yang mendua tadi? Kalau kita melihat sejarah Nasdem ini dalam percaturan politik nasional, pemilih dan pendukungnya adalah kelompok nasional. Nasionalis lah. Nasionalis. Ya, karena memang garis partai selama itu, Ya. selama ini bicara di situ. Tapi kemudian mereka mendukung yang namanya Anies Baswedan menjadi bakal capres ya. Anies Baswedan ini kan orang dari luar ya. Makanya saya juga heran kok Nasdem apakah partai sebesar ini tidak punya kader yang bisa dikader untuk menjadi calon. Bahkan saya minta kenapa bukan Pak Surya Paloh yang mendeklarasikan diri sebagai capres. Waduh. Tapi kenapa mengambil orang dari luar? Ya. Berarti Pak Surya Paloh harusnya mengakui gagal mengkader kadernya Ya. untuk menjadi calon pemimpin. Ya. Nah, inilah cikal bakal karena dia memilih Anies Baswedan yang selama ini dekat dengan politik identitas
dan memang sudah mendapat dukungan dari kelompok-kelompok intoleran radikal yang jelas-jelas selama ini pemilih ini berada memilih partai lain. Mereka memilih Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres, artinya kelompok nasionalis akan mengevaluasi diri karena mereka ini tidak mau berdekatan dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Makanya pemilihnya menjauh. Sementara pendukung Anies Baswedan tidak merapat ke mereka, tetapi tetap tinggal di rumah lama mereka. Oh, iya, iya. Ya kan, ya pendukung PKS rata-rata. Di Petamburan, tetap di Petamburan. Jadi pendukungnya pergi, tidak mendatangkan pendukung baru. Bang, tapi ini kan kita sering bilang, ada yang banyak orang yang bilang nih, Anies katanya senang main politik identitas, mainnya sama kelompok intoleran. Kemarin baru dapat penghargaan Bapak Pluralis atau apa gitu ya? Ya kita dalam soal penghargaan ini kan harus kita lihat siapa yang memberikan. Itu dulu. Pertama harus kita lihat siapa yang memberikan. Apakah memang yang memberikan ini kelompok atau orang yang berbobot kualitasnya memberikan penilaian itu atau tidak. Nah kalau kita melihat banyak pemberian penghargaan-penghargaan ke beliau, bahkan terakhir saya juga mendengar dapat penghargaan malah dari Metro TV yang milik dari Surya Paloh ya. Jadi kan lucu. Jadi Metro TV menghadiahi hadiah ke capresnya sendiri. Iya, hadiah yang didapat dari rumah itu kan apa sih maknanya? Kan kira-kira seperti itu. Kita juga bisa bikin penghargaan apa gitu ya. Nanti juga BAP ini bisa saya kasih penghargaan sebagai teman. Tapi apakah publik akan mengakui kan belum tentu. Tapi menarik tadi, Surya Paloh gagal mengkader. Bagi saya ini terjadi nggak di Demokrat? Dengan satu-satunya kandidat yang akan dimajukan oleh Pak SBY itu adalah putranya. Ini termasuk ada Nasdem dengan Demokrat ini agak berbeda. Ya. Kalau di Demokrat ini memang ada politik nepotisme. Jadi bukan karena semata-mata gagal mengkader kadernya, tetapi memang di sana ada nepotisme yang sangat tinggi dalam urusan rumah tangga partai. Kalau kita melihat strukturnya sekarang kan pertimbangan itu Pak ketum itu, wakil ketum itu, semua itu aja garisnya kan. Jadi masih rumah tangga semua. Jadi kalau rapat partai cukup di meja makan katanya. Jadi wajar kalau memang mereka memunculkan AHY. Saya tidak heran di situ meskipun sebetulnya belum waktunya ya. Tetapi sah-sah saja mereka mencalonkan itu. Tapi kan kasihan kader-kader lain yang sudah berdarah-darah sejak lama mendirikan partai ini dan membesarkan Partai Demokrat. Seharusnya ada demokrasi yang lebih terbuka di sana daripada seperti sekarang ini. Tapi emang ada yang rasa terbuang gitu kader-kader lama, Bang? Setahu saya banyak sekali ya. Banyak. Setahu saya banyak sekali merasa tidak mendapat tempat yang layak untuk dihormati. Bukan jabatan ya, tetapi namanya orang yang sudah pernah berdarah-darah membesarkan partai, mestinya dihormatilah sebagai para pendiri, para yang membesarkan partai. Tapi kan seperti terabaikan. Karena mungkin saya lihat misi partai ini ingin mengambil suara kalangan milenial. Jadi yang tua-tua ini pada tidak mendapat tempat. Saya lihat seperti itu berpolitiknya. Ini ada kaitannya dengan musim atau sebut saja eksodus ya. Dari partai A ke partai B atau sebaliknya. Ini ada kaitannya dengan itu enggak? Atau malah justru yang sedang hit hari ini pertempuran antara PDI Perjuangan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat soal sistem pemilihan pileg ya khususnya proporsional tertutup dan terbuka. Itu ada kaitannya enggak? Pasti ada kaitannya. Jadi kalau kita melihat mengevaluasi partai yang berani untuk pemilihan tertutup ini artinya mereka punya banyak kader yang siap. Kalau tidak berani, artinya mereka tidak siap bertarung dengan nama partai. Artinya mereka harus menyebar banyak kaki, banyak tangan ke bawah atau mungkin dengan money politik supaya bisa dapat suara. Tetapi partai-partai yang sudah berani menyatakan itu, ayo kita kompetisi di sini karena mereka siap dalam hal itu. Jadi masyarakat sudah melihat nama partai ini layak dipilih. Nama partai ini tidak layak, makanya mereka mungkin takut kalau hanya melihat partainya. Kenapa takut? Ya rekam jejak partai. Apa rekam jejak partai ini? Ketika masyarakat melihat, wah ini partai korup contohnya. Ini partai kita nggak nyebut Demokrat ya. Kita nggak menyebut ya. Kan saya bilang masyarakat melihat partai ini. Itu barusan disebut. Tidak hanya menegaskan supaya tidak menjadi salah persepsi. Masyarakat, ini partai korup. Dia tidak memilih partai itu. Dia memilih partai yang dia anggap ya mungkin korupsinya lebih kecil, ya kan? Atau mungkin tidak korup. Jadi stigma itu melekat. Artinya apa? Membuat orang-orang yang merasa partai jualan nama partai tidak kuat, ya tidak akan berani sistem tertutup. Terutama partai baru ya, yang baru-baru. Apalagi partai baru. Ini
saya kira masih banyak yang belum terlalu mengerti. Maksudnya gimana? Gimana tadi Bang Ferdinand bilang bahwa kalau milih sistem terbuka itu memang karena dia nggak pede sama partainya. Ya, Kenapa? karena begini, seperti saya jelaskan tadi. Kalau sistem tertutup ini kan otomatis yang dijual hanya nama partai. Stigma partai ini di tengah masyarakat kan akan ternilai. Iya. Masyarakat akan melihat seperti yang saya sampaikan tadi, partai X contohnya, ini kan partai korup, slogannya sih dulu katakan tidak. Ya, padahal partai sana, ini padahal oh dekat. ini ada partai tapi dekat dengan ormas-ormas ya intoleran. itu dia partai ini, ya kan. Jadi jualan partai akan sangat menentukan di sistem tertutup. Nah kalau sistem terbuka akan banyak dijual orang, mungkin akan Artis juga gitu menggunakan artis lah, orang yang masuk ke tempat ibadah lah, orang yang masuk kemana. Iya. Karena Orang yang orang ini banyak akan follower. disebar ke banyak sektor, ke iya, banyak ini. ke kampung-kampung kemana. Nah itu mereka tidak siap kalau hanya jualan partai. Partai yang sudah siap namanya merasa, partai saya baik, saya kan siap tarung dengan nama partai. Partai kader ya. Ya partai kader. Karena apa? Kader akan bekerja berbicara tentang partainya, bukan personalnya. Ya. Tapi kalau sistem terbuka, dia akan bicara dirinya. Mm. Pilihlah saya. Nih, gua kasih lu kira-kira seperti itu. Ikatannya dengan partai lemah. Lemah. Ikatannya lemah. Iya, Gitu. iya. Jadi Ngandalkan. kalau sistem tertutup itu memang ya partai yang hanya yang mendapat penilaian baik di tengah masyarakat ya akan menjadi sasaran pemilih. Makanya mungkin itu tadi yang Bang Ferdinand kritik. Ada partai yang mendeklarasikan bakal capres tapi hasil naturalisasi, bukan kadernya. Itu bener nggak sih? Iya. Piala Dunia baru lewat. Sama seperti programnya terkait dengan normalisasi dan Iya. naturalisasi. Ya kan kalau kita bicara naturalisasi ini memang unik ya. Sebetulnya bangsa kita ini kalau di dalam kancah perpolitikan belum butuh naturalisasi. Kalau olahraga sepak bola memang butuh lah. Ya tapi kalau untuk tokoh pemimpin nasional masih banyak tokoh-tokoh lokal kita yang sangat berkualitas dan kita tidak ragukan kecintaannya terhadap NKRI. Tapi Bang, ngomong-ngomong Ini naturalisasi soal bagus. naturalisasi. Soal naturalisasi. Kalau Bang Ferdinand ini kan pernah diledekin orang, pernah belain Pak Jokowi, terus nyebrang ke Demokrat, belain lagi. Nah, kalau Anies, saya mencatat ini kan, Anies itu pernah ikut konvensi Demokrat, Ya, pernah ikut Pak Jokowi, pernah. terus ikut ke Gerindra, Betul sekali. sekarang ikut ke Nasdem, nggak pernah jadi kader, nggak pernah berkeringat. Iya, betul. Kalau saya catatannya sebagai orang warga biasa gitu, ini kok enak banget ya datang duduk Dan paling atas gitu. saya Gimana? melihat begini, Anies Baswedan ini termasuk salah seorang manusia yang sangat beruntung dalam perjalanan karirnya. Dia cenderung banyak berhasil mencapai karir yang dia inginkan. Ya. Tetapi alam kemudian memberikan fakta ke publik. Ketika dia mencapai karir yang dia inginkan, maka kita akan menyaksikan kerusakan dan kehancuran di sana. Waduh. Mulai dari contoh. rektor Paramadina. Paramadina. Ya, Menteri kemudian dipecat. Orang dipecat itu tidak mungkin karena berprestasi. Levelnya menteri loh. Menteri Menteri ya. loh. Kemudian menjadi gubernur, kita bisa melihat bagaimana Jakarta ini kerusakannya terjadi. Iya. Loh, bukannya dinaturalisasi Jakarta, Bang? Naturalisasi di Jakarta Nggak dikerjakan. nggak dikerjakan. Nggak dikerjakan. Dan pemahaman soal naturalisasi dan normalisasi ini saya pikir bahwa Anies Baswedan ini dalam banyak programnya seperti anak TK yang melihat warna-warni itu indah, cantik. Tetapi dia tidak tahu di balik warna-warni ini apa sebetulnya yang mau dia target. Seperti soal naturalisasi kali. Kalau kita lihat pemaparannya, ini nanti kan kali kalau lagi musim hujan airnya tinggi. Kalau musim kering turun, maka pinggirnya ini menjadi taman. Itu Bagus. kan teori anak TK. Iya. Ya, tapi dia tidak mengerti tanah Jakarta ini adalah tanah jenuh yang kalau kita pacul saja pasti melenting. Iya. Jadi kalau menyerap, dia bangun sumur resapan. Itu tidak menyerap air tetapi menampung air. Tapi kan menyerap dosa. Menyerap dosa menambah pundi-pundi. Oh, menyerap anggaran berarti. Menyerap anggaran. Waduh, kemarin beredar video yang viral soal Anies. Jadi Anies presentasi dan nggak tahu saya pesertanya siapa, tapi setidaknya dia ngomong soal koperasi. Ternyata Anies itu tidak bisa membedakan antara koperasi yang dimaksudkan oleh Bung Hatta dengan korporasi. Waduh. Perusahaan. Ini dijadikan satu. Apakah ini, nanti videonya kita tanyakan, apakah ini artinya mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Anies itu nggak bisa apa-apa? Ya memang gitu ya. Kalau saya melihat Anies ini orang yang paling jago berbelok-belok soal kata-kata. Tetapi saya harus menyatakan bahwa pemahaman Anies tentang banyak hal itu sebetulnya nihil ya. Dalam Teknis banyak ya, teknis ya? Iya, Teknis. dalam banyak isu, dalam banyak hal pemahamannya dia kurang sekali. Tetapi untuk menutupi ketidakmampuannya di situ, dia mulai mencoba, bukan mencoba, dia mengeluarkan keahliannya. Oh, Menutupi itu dengan
mengolah kata. Makanya dia banyak kata-kata yang akhirnya menjadi lelucon yang tidak lucu. Seperti soal udara. Dia bilang kita tidak bisa membatasi udara karena tidak punya KTP. Repot ini. Padahal dia sendiri melakukan tindakan konyol menebang pohon di Monas yang menjadi paru-paru untuk membersihkan udara Jakarta. Betul. Nah ini kan aneh dia. Juga soal sumur resapan, Banyak soal sekali. ekspor beras. Ingat nggak? DKI ekspor beras. Nah, itu kan- Nilainya 200 juta itu. Itu kan harusnya dia panggil di stand up comedy soal itu. Banyak sekali. Kasihan Mas Jo nanti. Nah, itulah yang saya sangat prihatin sebetulnya ketika dia terjun ke banyak daerah selalu bicara tentang menjual rekam jejak. Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama tadi, dia jago mencapai karir, tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan kehancuran yang terjadi. Itu rekam jejak paling besar Anies. Rekam jejak kedua adalah terkait Jakarta. Dia harusnya tahu masalah pokok Jakarta itu adalah soal kemacetan, banjir, polusi udara, dan masyarakat miskin kota yang belum teratasi. Dan semua nggak disentuh ya? Tapi ini empat-empatnya, apa yang dikerjakan? Haltenya bagus loh. Halte ini buat Jakarta mau sebagus apa untuk apa? Iya. Stadion sepak bola bagus loh. Stadion sepak bola itu bukan kebutuhan Jakarta. Jalur sepeda bagus loh. Jalur sepeda. Jakarta ini bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda. Kenapa? Cuacanya panas, udaranya kotor. Ini bukan kota yang cocok untuk pejalan kaki. Beda dengan Eropa sana yang memang cuacanya dingin, orang jalan kaki jadi semangat. Kalau di sini coba Anda jalan 100 meter, masuk kantor orang, tapi keringat. Semasa Anies berkuasa, Jakarta aman, ormas-ormas pada diem loh. Ya itu kan karena banyak ditabur dengan dana hibah. Dijejelin dana hibah. Itu penyerapan anggaran. Anggaran. Bener. Penyerapan dan kelebihan anggaran. Tapi yang jelas bahwa Anies ini melakukan banyak hal yang sangat tidak cocok untuk Jakarta. Jakarta ini kemacetannya diatasi oleh Anies Baswedan dengan mengurangi badan jalan menjadi jalur sepeda yang saat ini coba kita lihat berapa sih pesepeda yang pernah nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya sementara badan jalan berkurang. Betul. Ini kan kekonyolan dan kebodohan. Prioritasnya nggak jelas gitu ya. Nggak jelas. Jadi artinya apa? Dia tidak memahami masalah Jakarta itu harus diselesaikan dengan apa. Seperti tadi dia melihat gambar, oh ini bagus nih kalau ada jalur sepeda. Dia praktekkan. Tapi padahal Jakarta tidak butuh. Masih banyak kebutuhan yang lebih prioritas tapi tidak dikerjakan. Ini lebih personal soal Anies nih. Kemarin beredar lagi video omongan dia di sebuah podcast. Dia bilang begini, saya tinggal di Surabaya dan masa kecil saya bahagia sekali. Kami di keluarga kami adalah kira-kira orang terkaya di Indonesia karena kakek kami pemilik saham Republik ini. Apa pendapat itu? Wow. Apakah ini bagian dari olah kata? Saya pernah dengan sangat tegas sebetulnya berbicara tentang ini. Pertanyaan saya bahkan dikutip banyak teman-teman media. Sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan itu apa sih untuk Republik ini? Saya tidak menemukan. HR Baswedan nih, kakeknya. Ya. Saya membaca buku risalah rapat BPUPKI, di mana di sana dituliskan semua pendapat-pendapat setiap anggota BPUPKI itu apa saja yang disampaikan. Yang saya baca di situ kakeknya Anies Baswedan hanya bicara tentang bagaimana supaya orang Arab turunan dan Arab Toto bisa diterima menjadi warga negara Indonesia. Hanya itu saja. Selebih itu tidak ada. Kalau kita mau lihat ke belakang dalam alur perjuangan kemerdekaan, kakek Anies Baswedan ini pernah bertempur di mana? Kakek saya masih bertempur loh, dikejar-kejar Belanda. Sebentar lah. Jadi sorry nih, kutipan tadi dari kakek endanya Anies itu hanya ngomong soal loh iya, bukunya ada kok. Bukan soal Indonesia seperti yang disampaikan dulu. Oh tidak. Saya punya bukunya Risalah Rapat BPUPKI. Ya, dan itu ada di Sekretariat Negara saya dapatkan. Buku itu dan di situ dia hanya bicara tentang meminta bagaimana supaya Arab turunan dan Arab Toto ini diakomodir menjadi warga negara Indonesia. Nggak ada bicara tentang konsep kebangsaan yang lain. Itu maksud saya, nggak ada. Bahkan jauh sebelum itu beliau pun mendirikan Partai Arab yang kembali kepada Arab lagi. Tapi banyak yang bilang gini Bang, katanya ada yang menilai justru dia ini mau melunturkan orang Arab itu nggak bangga banget sama tanah kelahiran, tapi kita ini ada di Indonesia nih. Kita begitu kan ada yang menilai.
kalau asalnya dari negeri yang lagi perang kayak Yaman, siapa yang bangga juga? Ya iyalah. Kan? Sana miskin, perang. Tapi gini, Mbak, satu hal Ya. yang saya tangkap dari sini, kalau memang Anies Baswedan sebagai seorang berdarah Arab bangga dengan Indonesia, dia harus berani berbicara terhadap gerakan-gerakan Arabisasi yang terjadi sekarang. Iya. Harusnya dia berani bicara terhadap, dan itu rata-rata pendukungnya. Ya. Bicaralah keras dan tegas. Kita ini di Indonesia. Tolong Anda menjadi warga negara Indonesia dan menjadi orang Indonesia yang sejati. Iya. Bung Karno mengatakan kalau Anda mau menjadi orang Islam tidak usah seperti orang Arab. Betul. Iya. Anda jadi ya diikuti itu, dan inilah pemikiran-pemikiran yang tidak ada di Anies Baswedan. Tidak pernah mendapatkan statement-statement itu, bahkan dia tidak pernah bicara keras menolak keberadaan HTI, keberadaan FPI, tetapi justru dia menikmati dukungan dari sini. Betul. Terakhir betul. bahkan dia meributkan soal batik. Ini kan sesuatu yang sangat sakral di negara kita. Hampir semua daerah kita punya ciri khas batik, meskipun Jawa menjadi dominan. Dia mengomentari itu, makanya saya bilang, Anies, kau jangan ribut soal batik. Iya. Blangkone wong Jawa itu batik. Bukan cuma dipakai di bawah. Ulos itu batiknya dari Banyak. Sumatera Utara. Banyak semua daerah. Jadi dia tidak paham tentang Indonesia, tetapi dia pengen menjadi orang Indonesia demi jualan politiknya. Iya. Tetapi justru apa yang dia sampaikan itu menelanjangi dirinya yang tidak memahami Indonesia itu sejatinya apa. Jadi sepertinya memang Anies ini tidak punya komen yang clear soal anti radikalisme. Tidak punya. Kalau dia Tidak berani pernah. bicara, Iya. saya berapa kali menuntut. Saya menuntut Anies Baswedan bicara tegas, menyatakan menolak dukungan dari kelompok-kelompok radikal intoleran. Iya. Tidak berani bicara sampai sekarang. Atau setidaknya minta maaf terhadap apa yang terjadi 2017 lalu. 2017 itu adalah rekam jejak paling hitam dalam demokrasi kita yang terjadi di negara ini. Pilkada DKI Jakarta itu adalah pilkada paling barbar dan brutal. Betul, saya Dan sepakat. Anies Baswedan menjadi gubernur karena pilkada yang brutal dan barbar. Dia menikmati kejadian itu. Dia menikmati. Iya. Sangat menikmati. Dan dia bangga ketika mau berpidato pada awal pelantikan bicara tentang pribumi. Pribumi, Iya. betul. Saya masih Dia ingat menyampaikan pribumi kembali. Emang selama ini kita melawan non pribumi yang mana? sekali. Apa gitu. Tapi ada dugaan bahwa Anies ini mencoba mengaburkan sejarah atau jejak dia sebelum dilantik. Sehingga ketika ada orang protes soal Anies ini pro kepada ormas intoleran, dia selama saya jadi gubernur ada nggak? Nah, jadi dia akan mengaburkan soal peristiwa Iya 2017. Dan yang terjadi sekarang kan yang paling capek dilakukan oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya adalah mencuci tangan dan ganti kulit. Waduh. Saya bilang ganti kulit. Kok kayak ular, Le? Dia harus mengganti kulit dari stigma politik identitas. Ya memang ini jadi kayak ular. Oh. Karena kalau kulitnya tidak diganti, ularnya akan tetap terbaca dan terlihat. Oh. Dia akan mengganti dengan kulit baru, tetapi sesuatu yang tidak mungkin bisa Abang, dilakukan. Ini kan jangan-jangan opini abang aja nih. Opini saya berani bertanggung jawab. Enggak. Belum lama ini Anies kalau dibilang dia intoleran apa, belum lama dia dibaptis, dapat nama baptis Yohanes. Gimana sih? Nah ini yang menjadi justru menunjukkan bahwa Anies Baswedan sedang sibuk mengganti kulit. Dia pengen terlihat menjadi orang yang Dia bisa pernah dapat kulit dari teman-teman India. ditemplokin Smart Gesing, Iya, iya. ditemplokin Pak jadi Yohanes, ditemplokin segala macam, bahkan terakhir lucu-lucuan pun jadi dapat nama jadi Lim Aibon. Ya, itu. Masuk berita tuh, Pak. Masuk berita. Masuk berita. Jadi Ini benar. Ini inilah ada yang dilakukan ya. Anies untuk mencuci tangan dan mengganti kulitnya dari siapa dia sesungguhnya. Kalau dia memang tidak terstigma dan tidak menjadi bapak politik identitas, dia tidak perlu capek melakukan itu. Saya mengonfirmasi ini loh, Bro. Iya, Jadi iya. ketika Anies awal-awalnya mengganti tipis-tipis, dia kalau ke Madiun bilang, saya orang Madiun. Ya. Dia ke Cirebon, saya orang Cirebon. Dia ke Jogja, aku wong Jawa. Itu kan ganti kulit tipis-tipis. Ganti kulit. Karena nggak mempan, agak keras mainnya. Dapatlah ke Papua gini. Iya. Berarti kalau ke panti asuhan dia bilang saya orang tua gitu. Mungkin. Ya. Siap-siap, Le. Kalau ke Medan dia dapat marga, Le. Udah pakai ulos juga. Oh, udah pakai ulos, Udah ya? pakai ulos. Waduh. Tetapi ya itulah, dia semakin mengkonfirmasi keberadaan dirinya memang yang membutuhkan citra-citra seperti itu. Orang yang plural
tidak membutuhkan citra itu. Ya. Semakin dia melakukan banyak hal tentang itu, itulah mengkonfirmasi bahwa dia memang adalah seorang yang tidak plural. Ketika orang bilang, aku tuh baik, bisa jadi nggak baik. Iya. Karena orang baik nggak Meyakinkan perlu. orang itu ya. Orang Banyak, baik nggak usah. banyak yang bisa mengaku-ngaku. Saya Ya. pun bisa-bisa saja mengaku jadi nabi. Cuman ada umat yang percaya nggak kan Ya gitu. masalahnya ada yang percaya atau tidak. Kan kalau saya bilang saya Nabi Ferdinand, boleh-boleh saja kan? Ya kan, tapi apakah saya punya umat? Ya belum tentu. Ya, Jadi kalau kita- sekarang Anies mengaku plural, toleran segala macam, kan rekam jejak tidak bisa ditutupi. Nah, ini menarik ya. Hmm. Ini balik ke soal sebentar lagi kita sudah masuk. Bukan sebentar lagi, kita sudah masuk Iya, tahun sudah masuk politik. tahun politik. Ini closing statement. Kira-kira Le Ferdinand ini pesan apa yang bisa disampaikan untuk terutama anak muda ya, anak-anak muda yang Betul, mulai saya melihat mulai ada mereka tuh tertarik dengan dunia politik. Bertanya-tanya. Jangan sampai salah. Ya, betul sekali. Apa yang bisa disampaikan? Ya kalau saya sih berharap terutama kepada generasi muda sekarang ya. Memang banyak sekali yang mulai bukan lupa ya, tetapi tidak mengetahui sejarah bangsa ini bisa berdiri. Saya sangat berharap sekali bahwa anak-anak muda ini banyak belajar tentang sejarah bagaimana Indonesia ada dan menjadi sebuah negara. Ya. Pesan saya, jadilah orang Indonesia sejati. Jangan buang dan tanggalkan jati diri sebagai seorang Indonesia asli sejati. Karena itu akan menjadi penentu kita ini akan mau kemana. Karena kalau kita sudah kehilangan jati diri, seperti Anies Baswedan yang banyak jati diri, kita tidak akan bisa kemana-mana dan tidak akan menjadi bangsa besar. Wah, luar biasa. Luar ya. biasa. Jati diri. Jati diri. Jati diri itu sangat penting sekali. Maka kita harus belajar banyak masa lalu negara ini, siapa para pejuang kita, siapa para pahlawan kita, bagaimana Indonesia ini ada. Bahwa negara ini ada karena orang-orang Indonesia. Nah, ini. Mas, ini, apa gimana? ini terakhir. Terakhir nih. Ini beneran terakhir. Iya. nih. Siapa kira-kira? Ini kan Jokowi sejati nih ya. Oh iya. Siapa kira-kira? Kalau kira-kira nanti Pak Jokowi Iya. sudah istirahat periode yang terakhir, yang speknya aja nggak sebut merek nggak apa-apa, atau menyebut pun nggak masalah. Kita minta rekomen lah ya. Kira-kira yang bisa jadi penerus Pak Jokowi ini kira-kira siapa menurut? Ya kalau dari kita melihat tokoh-tokoh yang muncul ke tengah publik sekarang ya, kita memang butuh seseorang yang terutama punya jiwa nasionalisme dan patriotisme Oh, yang tinggi yang untuk penting itu ya. menjaga Heeh. republik ini. Jangan sampai kita Harga mati kalau itu ya. hancur berantakan karena hasrat politik, hasrat kekuasaan yang tinggi. Syahwat. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang berhasrat berkuasa. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, dan lihatlah dari statement-statementnya. Kalau Anies Baswedan bilang rekam jejak, kita lihat rekam jejak orang ini pernah Ya. bicara tidak Iya. tentang keindonesiaan, tentang Betul. Pancasila, tentang Bhinneka Ya. Tunggal Ika. Seperti yang saya bilang tadi, jangan tangan kirimu menggandeng setan, tangan kananmu menggandeng malaikat. Iya. Kau tidak akan masuk kemana-mana, ke surga pun tidak, ke neraka pun tidak. Kau harus lepaskan salah satunya. Iya. Nah itu, jadi kita sebagai anak muda bangsa ini berharap sekali saya anak-anak muda sekarang betul-betul menumbuhkan rasa cinta, nasionalisme dan patriotismenya tinggi, dan marilah kita pilih pemimpin, calon pemimpin yang berani bicara tegas tentang NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak luar berani biasa. bicara tentang itu, waspadai orang ini. Luar Bahaya terhadap masa biasa. depan Indonesia. Mulyati, Le. Siap. Thank you. Dahsyat, dahsyat. Iya, demikian BAP kali ini ya. Ya, Ketemu lagi. terima next kasih, week. Om. Aduh. Thank you. Terima kasih Bang Ferdinand. Saya diinterogasi nih. Namanya juga BAP. Luar biasa.
jaga NKRI. Oras. Ores.